Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Kali ini kita akan memasuki bab ke-12 dari belajar online Nihongo no Sekai. Di bab 12 ini kita akan membahas yang pertama adalah kata kerja bentuk kamus atau kata kerja bentuk u ditambah dengan kata toki. Terus yang kedua ada pola kalimat nakereba narimaseng. Terus juga yang ketiga ada pola kalimat naide kudasai. Terus juga yang keempat adalah pola kalimat naide gitu ya. Nah, di bab kali ini yang teman-teman harus hafalkan ada sekitar 36 kosakata dan 8 kanji ya. Nah, silahkan teman-teman hafalkan kanji dan kosakata tersebut untuk menambah pembendaharaan kanji dan kosakata. Baik, kita masuki saja untuk pembahasan materi di bab 12 ini. Yang pertama ada kata kerja bentuk kamus ditambah toki ya. Nah, untuk penggunaan pola kalimat ini, kata kerja bentuk kamus ditambah kata toki. Jadi teman-teman sudah tahu kan perubahan dari bentuk mas menjadi bentuk kamus ya. Nah, yang di sini bisa kita artikan tokinya itu yaitu menjadi pada saat atau pada waktu gitu. Atau ya saat atau waktu nani-nani gitu. Nah, contohnya yang saya kasih di sini adalah supade kaimono suru toki wa denshi mani de haraimasu. Jadi haraimasu. Supade kaimono suru toki wa denshi mani de haraimasu. Jadi yang bisa kita artikan adalah saat belanja di supermarket membayar dengan uang elektronik. Jadi supade kaimono suru toki. Kaimono suru toki. Jadi kaimono kan berasal dari kata kerja berbelanja atau belanja. Toki yaitu waktu atau saat ya. Saat berbelanja di supermarket supade terus denshi mane de haraimasu. Membayar dengan uang elektronik. Denshi mane adalah uang elektronik ya. Yang berikutnya ada contoh kuruma ni noru toki wa seat belt o chakuyo shimasu. Saat naik mobil menggunakan sabuk pengaman. Jadi kuruma ni noru toki kuruma ni noru toki wa saat naik mobil seat belt o chakuyo shimasu, menggunakan seat belt gitu ya atau sabuk pengaman. Nah, di sini adalah dari kata kerja noru ditambah toki. Noru adalah naik kendaraan, terus toki adalah saat atau waktu ya. Waktu naik mobil atau saat naik mobil menggunakan sabuk pengaman, seperti itu. Yang berikutnya ada sebelum itu begini, untuk kata toki ini bisa ditambahkan juga sebelumnya yaitu kata kerja bentuk lampau gitu ya. Jadi bentuk lampau adalah ketika masa kalimatnya itu masa lampau itu menggunakan kata kerja bentuk lampau ditambah toki gitu ya. Yang artinya juga itu telah nani-nani terus toki gitu saat setelah gitu. Jadi teman-teman jangan kaget ketika pada saat menemukan kalimat yang sebelum toki ini adalah kata kerja lampau gitu ya. Jadi kalau kata kerja lampau jadi bentuknya take bukan mashita gitu ya. Tapi bentuk kayak di sini kaimono suru jadi kaimono shita toki, terus juga noru toki itu menjadi notta toki gitu ya. Jadi teman-teman ketika menemukan kalimat itu berarti kalimat tersebut adalah kalimat lampau gitu ya.
Nah, itu saja sih untuk informasinya untuk, pola kalimat yang, kata kerja bentuk kamus ditambah, kata toki. Terus yang berikutnya yaitu kata atau pola kalimat nakereba narimaseng. Nah, nakereba narimaseng ini ada 3 3 pola tapi satu arti yang artinya juga harus, yaitu yang pertama adalah nakereba narimaseng, yang kedua adalah nakereba naranai, yang ketiga adalah nakucha ikenai. Jadi, 3 pola ini, sama, artinya yaitu harus, tapi, yang paling, menurut saya sopan adalah nakereba narimaseng. Kalau nakereba naranai juga lumayan sopan tapi, lebih sopan nakereba narimaseng gitu ya. Kalau nakucha ikenai itu, mungkin formal seperti biasa kayak sesama temen ya, seperti itu. Nah contoh, pola kalimat ini, seperti yang tadi saya sebutkan yaitu, diartikan sebagai harus nani-nani. Nah, polanya sendiri untuk nakereba narimaseng ini kata kerja di sebelum nakereba narimaseng kata kerja bentuk, naikei. Nah, yang i-nya dihilangkan, terus ditambah, kereba narimaseng. Atau yang nakucha ikenai itu kucha ikenai. Jadi bentuk naikei, i-nya dihilangkan ditambah, kereba narimaseng, kereba naranai, dan juga kucha ikenai. Itulah, penyusunan pola kalimat pada, pola ini. Nah, di sini, contohnya adalah, shigoto suru toki wa suchu shinakereba narimaseng. Jadi, di sini, dari suchu shimasu menjadi, suchu shinai, yaitu, naikei, terus i-nya dihilangkan menjadi, suchu shinakereba narimaseng. Jadi, bisa kita artikan, shigoto suru toki, pada saat, bekerja atau saat bekerja, suchu shinakereba narimaseng, harus, berkonsentrasi atau harus konsentrasi. Suchu shimasu itu, konsentrasi, ditambah suchu shinakereba narimaseng itu menjadi, harus berkonsentrasi atau harus konsentrasi. Terus, berikutnya, contoh berikutnya adalah Nihon ni iku toki wa pasupoto o motanakereba narimaseng atau motanakereba naranai desu. Di sini motanakereba naranai adalah dari kata kerja mochimasu, menjadi naikei menjadi motanai, terus, berubah menjadi nakereba narimaseng yaitu motanakereba narimaseng atau motanakereba naranai atau juga motanakucha ikenai, seperti itu. Bisa kita artikan dari mochimasu itu kan membawa, sedangkan, motanakereba narimaseng atau motanakereba naranai ini harus membawa. Komplitnya Nihon ni iku toki wa pasupoto o motanakereba naranai desu. Pada saat pergi ke Jepang, harus membawa paspor. Seperti itu ya. Terus, kalimat berikutnya yaitu atau pola berikutnya yaitu, nani-nani naide kudasai. Nah, kalau yang te kudasai kan sudah pernah dibahas di sebelumnya. Sekarang kita membahas nani-nani naide kudasai. Nah, untuk naide kudasai ini, kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan tolong jangan nani-nani gitu ya. Nah, untuk polanya sendiri, kalau te kudasai itu dari kalimat maskei menjadi tekei terus ditambah kudasai. Kalau yang ini, kalimat naikei, kata kerja naikei, terus, ditambah, partikel de, terus juga ditambah kata kudasai gitu ya. Jadi, teman-teman harus ingat-ingat untuk, bentuk pola kalimat ini, rubah kata kerjanya menjadi naikei ditambah partikel de dan, ditambah kata kudasai.
yang artinya adalah yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu tolong jangan nani-nani. Contohnya yaitu kochira no heya ni hairanai de kudasai. Jadi dari hairimas menjadi bentuk naikainya hairanai, terus ditambah partikel de ditambah kudasai jadi hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke kamar ini. Kochira no heya ni, di kamar ini, hairanai de kudasai. Tolong jangan masuk ke kamar ini. Terus berikutnya contohnya yaitu osake o nonda toki wa kuruma o unten shinai de kudasai. Di sini dari unten shimasu menjadi unten shinai de kudasai. Seperti itu ya. Yang bisa kita artikan yaitu osake o nonda toki wa kuruma o unten shinai de kudasai. Saat telah minum osake, tolong jangan mengendarai mobil. Seperti itu. Nah, berikutnya yaitu pola naide nani-nani. Nah, kalau tadi naide kudasai, tapi sekarang kudasainya itu dihilangkan. Nah, kalau tadi adalah tolong jangan, kalau yang naide-nya saja itu bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesianya itu tanpa. Jadi kalau tadi kan tolong jangan kayak kalimat perintah larangan gitu ya. Kalau yang ini adalah kalimat biasa yang kita artikan tanpa gitu. Nah, polanya seperti naide kudasai, hanya saja kudasainya itu kita hilangkan, yaitu kata kerja bentuk naike terus ditambah partikel de gitu ya. Jadi contohnya di sini ada dua kata unten shinaide dan sasanaide. Jadi yang pertama kalimatnya yaitu baiku o unten shinaide gakko e ite kudasai. Dari unten shimasu menjadi unten shinai ditambah partikel de, unten shinaide. Komplitnya yaitu baiku o unten shinaide gakko e ite kudasai. Tolong pergi ke sekolah tanpa mengendarai sepeda motor. Seperti itu. Terus berikutnya contohnya yaitu kasa o sasanaide eki made ikimashita. Jadi dari sasimas menjadi sasanaide, sasanai ditambah partikel de jadi sasanaide, yang bisa kita artikan tanpa menggunakan payung. Kasa payung ya, terus ditambah partikel o gitu ya. Jadi komplitnya kita bisa artikan kasa o sasanaide eki made ikimashita. Pergi ke stasiun tanpa memakai payung. Nah, itulah beberapa pola kalimat yang dibahas di bab ke-12 ini. Jadi teman-teman silahkan pahami. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan di sesi tanya jawab. Mungkin itu saja untuk pembahasan materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.